bisa banyak hero aja deh. Tahu si Ribo ini. Ribo. Iya, dan Aceh. Apakah dia akan mengamankan mid laner terlebih dahulu, tapi harusnya dia lebih ngeri karena supportnya dulu. Awas Parsianya bisa dibuka oleh Iya. Brand. Kalau nggak 5.000. bisa diambil. Ayo. Parsha akankah diamankan oleh tim Burmeskos kali ini? Karena kalau tidak akan menjadi bahaya dan bakal diambil oleh Ribu di arah sideline. Memang Ribu tidak terlalu kuat, tapi dia terlalu apa ya bisa dibilang mengganggu ketika late game nanti. Jadi dia di side. Beda kalau dia pakai Aris atau dia pakai hero-hero lainnya. Biasanya dia kuat, gak jebol, tapi dia walaupun jebol, tapi di late game dia balas. Wow, Atlas fail Veil. ternyata. Kita sudah pernah melihat combo dari Atlas Veil. Dipertontonkan oleh Tokat ya. Yang dimana mereka bisa membalikkan keadaan ketika berhadapan dengan Brimax. So, Miss Gold itu ada pilihan mereka. Parsha terbuka sekarang untuk Brand Parsha Esport. langsung Dia nggak pakai diambil. lama Parsianya Ya. kurang satu lagi satu. Parsa kan? Ada main-main nggak? Gak ada ini tank harusnya. Tamus. Nggak ini tank. Tamus. Enggak. Ini tank. Ini bakal ke Chow Chow. masih terlepas juga Chow, sejauh Chow, ini. Chow. Chow jauh head. Chow ternyata. Benar mas. Ranger Pink lagi istirahat. Ranger benar mas. Oke. Dari Aceh. Harusnya ngamanin mid lanernya. Ayo core utama yang akan diambil oleh Bruno. Burmes Gold. Bruno ada. Yang lain juga masih Tebak pulung apa? Omawa apa dalam hitungan 3, 2, 1. Pulung. Bruno sih belum. Pulung Bruno pakai Omawa. Berat. Main-main. Wan. Aku Lancelot karena pulung udah butuh. Kita ganti ya biar ada pilihan aja. Tapi itu kalau dari Bulu bisa berani ya buat taruh di tengah. Roger. Remedial kita semuanya ya. Besok langsung hadap ke guru aja ke ruang Nilai BK merah duluan ya. semuanya tolong langsung Ya. menghadap ya. Besok langsung menghadap ke ruang ibu ya, tolong ya, karena ini nilai kalian kacau-kacau ini semua. Alright, Oke. Opung Wawa Iya. dengan ada 10 hero ini. Ini dia di game yang selanjutnya. Yang dimana penentuan juga untuk kedepannya mental sangatlah penting di game kali ini. Kalau Burmese Ghost tumbang lagi di game yang kedua, kemungkinan besar Brand bakal menyetir M2 Grand Final kali ini bersama lagi termasuk Pak Pulung dan juga Wah, iya mereka langsung berfokus saja ke arah purple buff dari Brand Esport. Ada Ruby Didi yang udah langsung melakukan pergerakan ke bagian atas. Parsha akan menjadi korban dari Benedetta ataukah Benedetta yang akan menjadi korban dari Parsha, tapi bagian tengah pertempuran sepertinya akan terjadi sesaat lagi. Langsung di retry aja, nggak mau kehilangan satu kesempatan untuk mendapatkan Little Wonder tersebut. Oke, Opung Wawa, tapi kali ini ternyata lagi dan lagi Yusongnya bertemu dengan seorang Baxia. Baxianya ternyata bakal sedikit kesulitan melawan seorang DEE dari bottom lane. Udah ada rotasi ternyata dan memilih untuk balik lagi. Gak jadi Opung. Tuh jadi terdalam tuh kalau kata si Pulung. Iya itu berubah jadi bandala muter-muter. Dia kalau berlima nih satu tim bareng Johnson udah buka bengkel mereka. Johnson mobil. Ini mungkin Dia kayak, begini. ya, tadi kan Jojo udah didengarkan dong seharusnya. Iya. Ini pada serapnya Johnson. Jadi sebelum ke arah Johnson nih, bannya dulu yang main ya. Iya. Tapi Aceh dibuka dengan Justisi Mountain Choker dibuka kali ini. Udah ada pala bapak Kaujan Api, ternyata Lesti memilih untuk balik lagi terlebih dahulu. Iya di bagian tengah masih disabet-sabet aja wave minion yang datang, ditembakin punggung dari Katsi. Itu dia panah berapi kau makan ya, tapi pertempuran masih terjadi antara Lasti dan juga Benedetta. Lastinya pun harus mundur. Oke, bukan hanya itu buset. saja. View kali ini bakal menjaga pergerakan dari seorang Flaptizi. Karena Flaptizi kali ini sedikit kesulitan dan Ruby Dede. Dengan Benedetta-nya, akankah dia mampu untuk membawa game ini di game yang kedua? Aceh berhasil mendapatkan satu little gold buff lagi di arah bottom lane. Oke, ini untuk di bottom lane udah mulai bonyok ya ke arah outer turretnya. Hanya saja sekarang kita lihat maybe-nya terkena efek tadi dari Abyssal Trap. Sementara itu ada satu turtle yang siap diluman oleh Kalsi dan juga peperangan akan terjadi sesaat lagi. Oh enggak, no, ternyata. Olinya udah bocor tapi masih ada flicker ke arah belakang dari seorang Maybe. Lian udah sekaratul maut, hampir saja terjadi first blood, tapi di menit yang kedua ini permainan dari tim Brand dan juga Burmesco makin lama first bloodnya. First bloodnya dia selalu lama loh Opung, dia nggak terlalu melulu di menit yang pertama, tapi hampir saja kena lele. Masih bisa dihindari, sedangkan Kid bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah bottom lane atas seorang Flaptizi bersama dengan seorang Piu. Oh ya, aku juga pengen tahu sih tadi. Boleh. Dia bakal ngangkat min blow kah? Atau ke arah yang angkat ke atas atau yang stun, mini stun ya? Stun damage juga. Oke, kalau aku sih angkat ke atas sih knock up. Udah paling enak sih ke knock up sih karena di situ banyak waktu yang bisa apa ya?
memberikan sebuah space. Namun untuk sekarang kita lihat lagi tadi ada satu perfect match langsung terbang ke bagian depan, tapi maybe-nya harus pergi lagi, jangan sampai salah arah. Punggungnya digebukin, ditendang langsung, punggungnya sudah mulai patah, sudah mulai retak. Ini dia first blood terjadi dan itu untuk Brand Esports. Mereka sadar dari seorang Maybe berhasil mendapatkan 1 poin karena dia ada emblem supportnya, bukan emblem tank. Sedangkan dari Atlas kalau nggak pakai emblem support itu leletnya setengah mampus. Lambat ya. Iya, Gede. itu leletnya ampun-ampunan. Tapi kali Tentakelnya lengket. sumpah lama banget. Tapi ya minusnya kalau dengan mobilitas yang cukup cepat. Minusnya adalah dengan lembeknya Atlas ini loh. Di arah lane-nya mungkin bisa lebih tebal. Tapi ada view di sana. Ruby Dede kiri kanan, depan belakang. Dan lihat bakal coba dibacok sekali lagi dan gak berhasil. Ada Maybe dan kena ke arah seorang Kid. Bakal coba di follow up. Tidak ada yang berani masuk dari para pemain dari tim Brand Esports. Dengan Lusty. Bakal coba di Wave Dragon. Ke arah seorang Kid. Mountain Choker malah bapak kaunya gak bisa dikeluarkan. Lusty gak berhasil ngapa-ngapain. Ruby Dede bakal coba dipisahkan. War di arah belakang. Berhasil dapat kontrol kapten. Satu kali tambahan lagi. Dan ternyata Maybe gak boleh pulang maunya digoyang. Double kill looking for triple kill, tapi Hartaman mendatang sepertinya gak bisa memenangkan tim fight ini. Hanya menyetor Dipaksakan. nyawa kali ini. Setor tunai looking for wipe dan tidak berhasil. Masih ada hampir saja almost never enough kali 50. Yoi, tapi ini dia satu yang terakhir dan hilang sudah permainan dari Burmese Gold. Dibabat habis oleh Brandon tadi di saat fight yang terjadi. Ada satu Abyssal Row yang cukup lama memberikan stun terhadap Rogernya hingga membuat Roger hanya termenung terpaku, tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Hampir saja almost wipe out, tapi untungnya udah balik lagi dari para pemain dari tim Burmese Gold. Sedangkan FTZ Gara top lane, dia juga benar-benar merasa perkasa. Kenapa? Dia di geng dia nggak masalah, mau minta putar rotasi juga oke. Bahkan dari tim Burmese Gold dia dikejar sama FTZ di sini. Waduh, ditabrak ada orang di dalam Waduh, di dalam Dragon. Kemarin kita lihat langsung ada Fatali berhasil mendapatkan seorang Katsushi, tapi Katsushi berhasil survive. Bahkan dia dapetin poin ketambahan di sisi lain, double kill, lagi mau triple kill dan berhasil diamankan oleh seorang Baxia. Ini bencana untuk Burmese Gold di menit yang kelima. Untungnya masih bisa ngedes. Itu dia udah mengeluarkan Alektonya. Untung masih bisa selamat. Kita lihat tadi kesambet dia di area sungai. Kesambet ketempelan. Tempelan lele. Lele. Gila Pak Pulung kali ini Kaltisi bener-bener perkasa banget. Bahkan dia udah nggak baca-baca lagi permainan dari game 1. Dia udah bener-bener ganas. Dan lihat replaynya nih ya. Tas, The Wave Dragon, Fatalingnya bagus, tapi bahkan karena kitnya udah sekarat, Kartisinya dapetin point kill. Ketika dapetin point kill, darahnya balik lagi dan bahkan ace-nya yang harus rugi gak bisa bunuh siapa. Benar, killing spree-nya benar-benar membantu di saat tadi dia berhasil untuk mendapatkan beberapa point kill. Dan sekarang kita lihat terkena lagi efek dari Abyssal Row, dikeroyok habis-habisan, bonyok sudah, patah tulang, bibir pecah-pecah, iga retak. Tapi sekarang pertempuran makin lanjut dan ternyata Federal Strike-nya sakit banget, ya ampun. Ada bom yang jatuh dari langit dan KO untuk Atlasnya. Mountain Joker malah bapak kau jadi masih ada flicker dan seorang Kid. Gak berhasil ditumbangin Kartisi. Sudah offside sekali, dia udah kartu kuning kalau kata bapak wasit terhormat, malah di arah bottom lane. Dinya masih coba selamat, belum ultimate, belum menjadi naga dan masih bisa mundur. Tapi ingat di sana ada Lusty. Mau kemana gak boleh pulang, maunya digoyang, nah langsung coba di guard soliter. Langsung hilang di arah bottom lane. Naga yang langsung berubah menjadi cicak-cicak di dinding. Apakah Brand Squad ini kan ada stiker lemon di sana? Waduh, ini benar-benar on point banget. Lasti dari tadi nyolongnya, nyuliknya, punggung orang udah retak-retak banget. Gegaracau untuk di game yang kedua kali ini. Belum lagi Abyssal Row yang kayaknya ngejar suhu panas tubuh nih Om. Suhu panas tubuh dari ya. tadi kena mulu masalahnya loh. Kamu nggak tahu? Comic missile ya. Abyssal Row-nya itu hidup. Ada nyawanya ya? Ada nyawanya. Ada mapsnya. Iya, lelenya tuh hidup kalau kamu tahu, makanya kena mulu. Bukan tanpa alasan. Kalau suhu tubuh kan yang hidup dikejar. Kalau enggak dia nyari. Lelenya nyari, Bro. Lelenya mandiri banget. Iya. Tapi lihat, Lasti kali ini udah memberikan informasi, harusnya para pemain dari tim Burmese menuju ke arah top lane harusnya udah mulai mundur karena dari seorang Kaptizi coba untuk dapetin turtle. Ace dari kawan-kawan juga bakal coba fokus ke arah turtle dan bakal jadi tim fight yang cukup besar. DEE kali ini sedikit terlambat. Udah cita-cita di dinding, bakal coba lihat ada hantaman benda tubuh ke arah seorang Kaptizi. Tapi ternyata sakit sekali damage-nya. Dan bahkan dihindari Dragon Tail-nya kali ini gak bisa membuat seorang Kaptizi tumbang.
Godfly dari belakang sana Fataling hanya buang sia-sia saja dan bahkan Ace-nya satu kali tabrakan terkena ban dalam dan Duar bonyok kali ini. Duar Papuluk tabrakan di arah belakang atas Burmese Goals yang kehilangan AC 4 kali tumbang di menit ke-8. Ini nggak baik dan ini bakal menjadi bencana untuk tim Burmese Goals. Iya, 3 orang udah menghilang terbuka bebas tapi Feather Ice Strike-nya ya Astaga. ampun. Apa itu barusan? Itu bisa dibilang itu combo hujan api pala bapak kau hujan api bersama dengan Feather Strike yang kalau misalnya Feather Strike depan dikit aja. Iya. Wah, Ini ya, ketika ada Abyssal Arrow yang kena ke satu support, kami super kena veil. Itu di combo dengan Mountain Shocker bisa hilang. bener banget. Bisa hilang. Karena ada trapnya juga. Iya. Belum lagi nge-trigger siapa tahu Q itu pakai item Holy Crystal. Burn-nya muncul. Wah, lihat platisinya cuma muter-muter kelinding aja di garis depan. Karena dia tahu para pemain dari tim Burmese Goals gak ada yang berani masuk. Jangankan masuk. Untuk one by one situation aja itu udah berat. Udah sulit banget Pak. Sulit banget ini. Nah sementara untuk Lastinya memiliki space dan sepertinya dia akan langsung mengajar memaksakan diri tadi kita lihat aja ada Argo dan hah? What? Masih ada damage terakhir dari Selena yang mengakibatkan walaupun dia mengorbankan diri ke arah inner turret. Karena kayaknya dia kena lele. Iya. Dia kena lele dan dia bakal ngerelain dirinya ke arah turret. Itu namanya udah pasrah terhadap ilahi, Bang. Iya. Udah benar. pasrahkan diri saja udah. Tapi kali ini lelenya hampir saja kena, hampir saja. Tapi untung sekali nggak nyampe jarak dari seorang lele, seorang Pew. 5 detik menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat dari DEE menuju ke arah belakang. Wow. Oh my God! Wah. Duar! Wow! Apa itu? Itu benar-benar gini. Duar! Ya Wow! ampun. Kayak naga lagi terbang mau ngasok ditembak dari atas. Langsung pendaratan darurat tapi untuk sekarang pertempuran sepertinya udah nggak bakal terjadi karena ini akan Nggak menjadi bakal. free lord untuk brand esports. Lihat Papul langsung di duar, wow, lihat Mountain Shaker dibuka hanya untuk membuka vision, memberitahu para pemain dari tim kena Burmese arrow. Goals di mana tapi ternyata kena row, maka di follow up dan ternyata gak berhasil mendapatkan 1 bom poin tambahan walaupun udah ada wombo combo dari seorang Valenya. Iya, Abyssal Arrow-nya juga tadi sepertinya udah kehabisan nafas lelenya karena berada di luar air, kayaknya insangnya juga sudah membeku. Tapi untuk kali ini Lord-nya akan hadir, akankah dengan Lord yang pertama ini bisa membombardir area pertahanan bisa. dari Burmese? Kayaknya Karena bisa ya kalau soalnya dari kenapa lihat fight-fight yang tadi. minionnya itu bergerak barengan dan bahkan udah ada rotasi harusnya dari Baxia tuh. Baxianya udah mulai maju, udah mulai digeser dari Lordnya dan berhasil mendapatkan 1 lele di arah belakang sana. Biu nggak mau terlalu terburu-buru, Fantas di depan sana, langsung ada Lasti, tapi ke arah belakang, Maybe-nya harus mundur. Para pemain dari tim Brand hanya bebas banget, gak ada pengawalan. Botol saya akan dikeluarkan untuk ngebuka vision dan menakut-nakuti para pemain. Langsung ada Fataling Wave Striker karena seorang Aceh. Hanya ditumpahkan ke atas lagi dan lagi. Maybe Fataling hanya berhasil mendapatkan 1 dan bahkan hanya angin yang diangkat dan ban dalam bersama dengan roda geriginya Papulu. Itu dia Feather Ice Strike-nya meniban langsung ke arah kepala dari Vel, dipastikan langsung migrain sakit kepala. Tapi sekarang satu inverter turret di bagian atas akan menjadi korban lagi. Kita lihat aja ada naga yang langsung terbang turun di bagian depan memberikan hitnya terhadap Kalsi. Kalsinya masih OP banget. Ya ampun, gak ada yang bisa mendekati ke arah pemain dari Brand Esports. Tersisa 2 player dari tim Burmese Goals dan ini bencana. Minion di arah mid udah mulai masuk dan bahkan di arah bottom lane. Super Minion maybe. Takoyaki terkena dengan Lele. PDS ke arah belakang, lihat defense terlalu sakit dan langsung saja ada flame shoot. Walaupun belum berhasil mendapatkan poin kill, tapi membuat Burmese Goals terdiam diri. Gak bisa bergerak. Lastinya terlalu jauh. Kayaknya ini gak bakal di pick off karena 10 detik lagi dari pemain tim Burmese Goals sudah hidup. Oh no, mereka masih mau lebih. Mereka masih mau lebih. Mereka gak mau menghilangkan momen ini, bakal coba dipasang ke arah belakang dan diseset. 1 poin tambahan. Katisi hampir terwipe, masih coba dihindari. Masih ada Ruby Dede. Dan ternyata kali ini Katisi masih bisa selamatkan execute the thrill. Shutdown celengan sudah pecah. Ruby Dede mau kemana, gak boleh pulang menjadi Ruby kakak. Oke, Rubinya juga tapi ternyata sekarang kita lihat Riboy tadi berhasil untuk mendapatkan di babat lagi. Double kill berhasil didapatkan oleh Parsha. Ada D berubah menjadi Black Dragon Form. Dia memutar arah, mengejar ke arah Lele. Ini dia ada naga lawan Lele tapi ternyata Lele masih bisa Feather Strike-nya terlalu sakit. Wave Dragon belum ada. Lasti menghindari dan ternyata wipe out. Decision. Brand Esports melangkas mengukuhkan game yang kedua. Terlalu berat. White Side dan langsung aja Wave Dragon ke arah base-nya. Oh my God, ini bencana. Burmese Goals kehilangan 2 gamenya dengan easy di game kedua kali ini.
Enggak dikasih nafas. Game kedua itu kayak separuh lapangan gak sih tadi? Belum. Separuh lapangan tadi. Separuh lapangan. One sided gak sih? Iya. Separuh lapangan. Iya separuh. Ay, Cuma dikasih satu sebenarnya tadi untuk poin kill kan, tapi ketika dari Sport mereka coba buat side base yang memang mereka agak maksa ya tadi Yap. ya. Mereka maksa banget dan kalian bisa lihat seagresif-agresifnya si Cortizi, dia juga paham kapan momen untuk kabur. benar. Dia tadi kabur sampai lumayan jauh ke belakang tapi masih bisa dikejar sama Benedetta. Cuman yang ngejar Benedetta itu Ya, masalahnya bisa. ya. Salah satu pelari tercepat di lane of down gitu Apa? loh. Benedetta